Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Madep Dampar Channel. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak, amin. Saudaraku yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berbicara begitu ringan tentang orang lain. Lidah yang begitu kecil dan ringan ternyata bisa meluncurkan kata-kata yang lebih tajam dari pedang. Salah satu penyakit lisan yang paling berbahaya adalah ghibah. Membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, meski apa yang dibicarakan itu benar adanya. Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, menyebutkan bahwa ghibah adalah salah satu penyakit hati yang mampu menghapus amal kebaikan seperti api melalap kayu bakar. Bahkan, beliau menjelaskan berbagai sisi bahaya ghibah yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Ada 9 bahaya besar yang ditimbulkan dari ghibah menurut Ihya Ulumuddin. Kesembilan bahaya ini tidak hanya menghancurkan hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi juga merusak hubungan hamba dengan Tuhannya. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas 3 bahaya awal dari ghibah dengan penjelasan yang mendalam agar bisa menjadi pelajaran bersama. 1. Ghibah menghapus amal kebajikan. Bahaya pertama dari ghibah adalah hilangnya amal kebaikan yang telah kita kumpulkan dengan susah payah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap kata ghibah yang keluar dari mulut seseorang akan menjadi beban dosa, dan pahalanya akan dialihkan kepada orang yang digunjing. Seorang yang rajin sholat, berpuasa, bersedekah, bahkan menunaikan haji, bisa mendapati dirinya di akhirat kelak dalam keadaan miskin pahala. Mengapa? Karena amal-amalnya telah dipindahkan kepada orang yang ia ghibahi. Seakan-akan, ia bekerja keras sepanjang hidup untuk mengumpulkan pahala, lalu dengan lisannya sendiri ia menyerahkan pahala itu kepada orang lain tanpa sisa. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda tentang orang yang bangkrut di hari kiamat. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia datang dengan membawa catatan pernah mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul. Maka diberikanlah pahala kebaikannya kepada orang-orang itu, dan jika pahalanya habis sebelum terbayarkan, maka dosa-dosa mereka dilemparkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Betapa mengerikannya, seseorang bisa rajin ibadah, tetapi ternyata lisannya menghapus segalanya. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ghibah adalah pencuri amal yang paling licik. Amal yang kita jaga bertahun-tahun bisa lenyap dalam hitungan menit hanya karena satu obrolan yang tidak bermanfaat. 2. Ghibah menyebarkan permusuhan dan merusak persaudaraan. Bahaya kedua dari ghibah adalah rusaknya ukhuwah persaudaraan antara sesama manusia, khususnya antara sesama muslim. Dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa ghibah ibarat api kecil yang bisa membakar hutan besar. Apa yang dimulai dengan satu kalimat ringan dapat merembet menjadi perselisihan besar yang memutuskan hubungan bertahun-tahun. Manusia diciptakan dengan fitrah saling mencintai, saling menolong, dan hidup dalam kedamaian. Namun, ketika ghibah masuk, ia akan menanamkan prasangka buruk, menyebarkan kebencian, dan membuat orang-orang saling menjauh. Seseorang yang mendengar dirinya digunjing pasti akan merasa sakit hati, kecewa, bahkan marah. Perasaan itu bisa berkembang menjadi dendam yang panjang. Al-Ghazali mengingatkan bahwa menjaga lisan adalah kunci keharmonisan. Jika kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ghibah menghancurkan hubungan yang seharusnya dijaga dengan cinta.
Persaudaraan yang dibangun dengan susah payah dapat runtuh hanya dengan satu bisikan lisan. Dan yang lebih berbahaya, ghibah tidak hanya memutus hubungan antar manusia, tetapi juga bisa meretakkan persatuan umat. 3. Ghibah meracuni hati dengan kebencian. Bahaya ketiga dari ghibah adalah munculnya penyakit hati yang berbahaya, yaitu kebencian dan hasad. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ghibah tidak pernah berdiri sendiri. Ia hampir selalu lahir dari hati yang kotor, penuh iri, dengki, atau dendam. Ketika seseorang membicarakan keburukan orang lain, sejatinya ia sedang menumpahkan isi hatinya yang busuk. Ia ingin menjatuhkan kehormatan orang lain agar dirinya terlihat lebih baik. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Kebencian itu semakin menumpuk dalam hati dan membunuh ketenangan jiwa. Hati yang sudah terbiasa dengan ghibah akan sulit merasakan manisnya iman. Setiap kali melihat orang lain berhasil, hatinya panas. Setiap kali mendengar orang lain dipuji, ia ingin segera mencari celah untuk menjatuhkan. Lama-lama, ia hidup dalam kepahitan yang tiada akhir. Imam Al-Ghazali memberi peringatan bahwa hati yang diracuni oleh ghibah akan kehilangan cahayanya. Ibadah terasa hambar, doa terasa kosong, dan hubungan dengan Allah menjadi jauh. Semua itu bermula dari kebiasaan buruk melibatkan lidah dalam pergunjingan. Sahabat yang dirahmati Allah, pada bagian pertama ini kita telah membahas 3 bahaya besar dari ghibah menurut Ihya Ulumuddin. 1. Menghapus amal kebajikan yang telah susah payah dikumpulkan. 2. Merusak persaudaraan dan menyebarkan permusuhan di tengah masyarakat. 3. Meracuni hati dengan kebencian dan iri dengki. Bahaya ini bukan sekadar teori, tetapi nyata terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyak hubungan keluarga hancur karena ghibah. Betapa banyak sahabat yang terpisah karena bisikan lisan. Dan betapa banyak amal ibadah yang hangus tak tersisa hanya karena lidah yang tak terjaga. 4. Ghibah membuka aib diri sendiri. Bahaya keempat dari ghibah adalah Allah akan membuka aib orang yang gemar membuka aib orang lain. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lidah yang tidak dijaga akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Orang yang sibuk mencari kekurangan orang lain, tanpa sadar sedang menyingkap tabir keburukannya sendiri. Rasulullah bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tetapi imannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin dan jangan mencari-cari aib mereka. Karena siapa yang mencari aib saudaranya, Allah akan mencari aibnya. Dan barang siapa yang Allah cari aibnya, maka Allah akan membuka aibnya walaupun ia berada di dalam rumahnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadits ini sangat jelas betapa berbahayanya ghibah, sebab ketika seseorang sibuk membicarakan cela orang lain, Allah akan menjatuhkan kehormatannya. Aib yang ia sembunyikan akan terbongkar di mata manusia, bahkan mungkin tanpa ia sadari. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa menjaga kehormatan orang lain sejatinya adalah menjaga kehormatan diri sendiri. Siapa yang menjaga lisannya dari ghibah, Allah akan menjaga harga dirinya. Sebaliknya, siapa yang menodai kehormatan orang lain, maka ia sedang menyiapkan kehinaan untuk dirinya sendiri. 5. Ghibah membiasakan diri pada dosa. Bahaya kelima dari ghibah adalah membiasakan diri untuk melakukan dosa kecil yang bisa berkembang menjadi dosa besar. Imam Al-Ghazali menyinggung bahwa dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa penyesalan akan berubah menjadi dosa besar. Awalnya, ghibah dilakukan sesekali. Seseorang mungkin hanya iseng atau sekadar ikut-ikutan dalam obrolan. Namun, lama-kelamaan ia menjadi terbiasa. Lidahnya terasa ringan sekali untuk menyebutkan kekurangan orang lain. Sampai akhirnya, ghibah menjadi bagian dari kesehariannya, bahkan menjadi hiburan dalam majelis. Dalam keadaan itu, hatinya tidak lagi merasa bersalah.
Inilah titik berbahaya yang disebut oleh para ulama sebagai menganggap remeh dosa. Rasulullah memperingatkan, hati-hati kalian terhadap dosa-dosa kecil, sebab sesungguhnya dosa-dosa kecil itu jika terkumpul pada seseorang akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad, ghibah yang dianggap sepele akan membentuk kebiasaan buruk. Hati yang seharusnya halus menjadi keras. Jiwa yang seharusnya lembut menjadi kasar. Dan pada akhirnya, seseorang akan terbiasa melanggar aturan Allah tanpa ada rasa takut lagi. Imam Al-Ghazali mengibaratkan dosa-dosa kecil seperti percikan api. Jika dibiarkan, ia akan menyulut api besar yang membakar habis rumah iman. Maka dari itu, ghibah bukan sekadar obrolan ringan, melainkan percikan yang bisa menjelma menjadi api neraka. 6. Ghibah menghalangi taubat. Bahaya keenam dari ghibah adalah menghalangi seseorang dari jalan taubat. Mengapa? Karena dosa ghibah bukan hanya urusan antara hamba dengan Allah, melainkan juga melibatkan hak sesama manusia. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa taubat dari ghibah memiliki syarat yang lebih berat dibandingkan dosa-dosa lainnya. Untuk bertaubat dari ghibah, seseorang tidak cukup hanya beristighfar kepada Allah, tetapi juga harus meminta maaf kepada orang yang pernah ia gunjing. Jika tidak, maka taubatnya belum sempurna. Inilah yang membuat ghibah begitu berbahaya. Banyak orang merasa sudah bertaubat dari dosa-dosa besar, tetapi mereka masih memiliki beban ghibah yang belum diselesaikan. Bayangkan, betapa beratnya jika kita pernah menggunjing banyak orang, sementara tidak mungkin kita bisa menemui mereka satu persatu untuk meminta maaf. Karena itu, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga lisan sejak awal. Lidah yang terlanjur basah dengan ghibah akan menjerumuskan pemiliknya pada keadaan sulit di akhirat. Ia akan menanggung beban dosa yang belum terselesaikan, dan itu bisa menghalangi keselamatan dirinya di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik dalam kehormatan maupun harta, maka hendaklah ia meminta halal darinya hari ini, sebelum datang suatu hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka akan diambil sesuai kezalimannya. Jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa saudaranya akan dipikulkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Ghibah menjerumuskan ke dalam neraka. Bahaya ketujuh dari ghibah adalah mengantarkan pelakunya menuju siksa neraka. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa dosa ghibah termasuk dosa besar yang ancamannya sangat keras. Allah menyebut ghibah dalam Al-Quran dengan perumpamaan yang sangat mengerikan. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat 12. Ayat ini menggambarkan ghibah bagaikan memakan daging mayat saudara sendiri. Perumpamaan ini menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah di mata Allah. Jika di dunia saja manusia jijik memakan daging mayat, bagaimana mungkin kita rela melakukan sesuatu yang jauh lebih menjijikkan di hadapan Allah? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, dosa ghibah akan menjadi bahan bakar siksa di akhirat. Neraka memiliki pintu khusus untuk mereka yang tidak menjaga lisannya. Orang yang menganggap ghibah sebagai hiburan ringan, kelak akan menyesali setiap kata yang keluar dari mulutnya. 8. Ghibah menghancurkan keberkahan hidup. Bahaya ke-8 dari ghibah adalah hilangnya keberkahan dalam hidup. Barangkali seseorang masih sehat, masih bisa bekerja, dan masih memiliki harta. Namun, keberkahan hidupnya sirna karena lisannya tidak dijaga. Apa tanda keberkahan yang hilang? Hidup terasa sempit, hati tidak tenang, keluarga tidak harmonis, dan rezeki meskipun banyak tetapi tidak membawa kebahagiaan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa keberkahan adalah sesuatu yang sangat halus,
ia datang dari ridha Allah. Bila seseorang gemar bergibah, ia telah membuka pintu murka Allah. Maka, meski ia memiliki banyak fasilitas dunia, hidupnya terasa kosong. Rasulullah bersabda, seorang hamba benar-benar akan dihalangi dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Dosa gibah bisa menjadi penghalang turunnya rezeki dan keberkahan. Betapa banyak orang yang rajin bekerja keras, tetapi selalu merasa kurang. Betapa banyak keluarga yang tampak makmur, tetapi rumahnya dipenuhi pertengkaran. Semua itu bisa jadi akibat lisan yang tidak pernah dijaga dari gibah. 9. Gibah menghilangkan cahaya iman. Bahaya ke-9 sekaligus yang terakhir dari gibah adalah padamnya cahaya iman dalam hati. Imam Al-Ghazali menjelaskan, iman itu ibarat cahaya yang bersinar dalam dada. Namun, cahaya itu bisa redup dan bahkan padam jika hati terus dipenuhi oleh dosa. Salah satu dosa yang paling cepat memadamkan cahaya iman adalah gibah. Mengapa? Karena gibah lahir dari hati yang penuh penyakit, iri, dengki, dendam, sombong, dan suka merendahkan orang lain. Semakin sering seseorang bergibah, semakin gelaplah hatinya. Ibadah yang ia lakukan terasa berat. Doa-doanya seolah tidak menembus langit. Ketenangan batin sulit dirasakan. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menulis bahwa dosa gibah adalah cermin kegelapan hati. Seseorang yang masih ringan lidahnya membicarakan aib saudaranya, berarti hatinya belum benar-benar merasakan manisnya iman. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak menzaliminya dan tidak merendahkannya. Cukuplah seseorang disebut buruk bila ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim, artinya, gibah menghilangkan kemuliaan iman. Orang yang hatinya dipenuhi gibah kehilangan kelembutan, kasih sayang, dan rasa hormat kepada sesama. Maka, ia berjalan dalam kegelapan meski mengira dirinya berada di jalan terang. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri penjelasan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kita menemukan betapa besar bahaya gibah. Ada 9 bahaya besar yang mengintai. 1. Menghapus amal kebajikan. 2. Merusak persaudaraan dan menyebarkan permusuhan. 3. Meracuni hati dengan kebencian. 4. Membuka aib diri sendiri. 5. Membiasakan diri pada dosa. 6. Menghalangi taubat. 7. Menjerumuskan ke dalam neraka. 8. Menghancurkan keberkahan hidup. 9. Menghilangkan cahaya iman. Semua bahaya ini bermula dari satu hal kecil, lisan yang tidak dijaga. Betapa benar sabda Rasulullah. Bukankah manusia itu akan disungkurkan ke dalam neraka pada wajah-wajah mereka, kecuali karena hasil dari lisan-lisan mereka? Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, siapa yang ingin selamat, jagalah lisannya. Jika kita ingin amal kita terjaga, hati kita bersih, hidup kita penuh berkah, dan iman kita bercahaya, maka jauhilah gibah. Imam Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan ajakan untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Jika kita ingin berbicara, bicaralah tentang kebaikan, doa, ilmu, dan nasihat. Jika tidak, maka diamlah. Karena diam lebih aman daripada lisan yang melukai. Dan Al-Ghazali pun memberikan tips praktis untuk kita agar bisa menghindari gibah. 1. Sadarilah bahaya gibah sejak awal. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa seseorang tidak akan bisa menjauhi gibah jika ia belum menyadari betapa besar bahayanya. Karena itu, renungkanlah 9 bahaya yang telah disebutkan, hilangnya pahala, rusaknya hati, hingga ancaman neraka. Ketika seseorang benar-benar sadar bahwa setiap kata gibah akan menghapus pahalanya dan menambah dosa, maka ia akan lebih berhati-hati sebelum membuka mulut. Kesadaran inilah yang menjadi kunci pertama untuk bisa menjaga lisan. 2. Sibukkan diri dengan aib sendiri. Salah satu pesan yang paling dalam dari Imam Al-Ghazali adalah,
Barang siapa sibuk dengan aib dirinya sendiri, maka ia tidak akan sempat melihat aib orang lain. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita semua memiliki kelemahan dan dosa. Jika kita sibuk memperbaiki diri, kita tidak akan punya waktu untuk membicarakan kekurangan orang lain. Imam Al-Ghazali menyarankan agar setiap malam kita merenung, apa yang sudah kita lakukan hari ini, kesalahan apa yang kita perbuat, dan bagaimana memperbaikinya esok hari. Dengan begitu, lidah kita akan lebih terjaga dari menggunjing orang lain. 3. Gantilah gibah dengan doa. Sering kali gibah lahir dari rasa jengkel atau iri terhadap seseorang. Imam Al-Ghazali menyarankan agar perasaan itu dialihkan dengan mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. Jika kita merasa ingin menggunjing seseorang, segera ucapkan doa, "Ya Allah, ampunilah dia, perbaikilah keadaannya, dan perbaikilah diriku juga." Dengan cara ini, hati yang tadinya kotor dengan iri atau benci akan berubah menjadi lembut. Lidah pun terjaga, bahkan berbuah pahala karena doa. 4. Ingatlah aib sendiri yang Allah tutupi. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa setiap manusia punya aib, hanya saja Allah menutupinya. Kalau Allah membuka semua aib kita, mungkin tidak ada seorang pun yang mau duduk dekat kita. Maka, ketika tergoda untuk membuka aib orang lain, segera ingatlah betapa banyak aib kita yang Allah sembunyikan. Dengan rasa malu kepada Allah, kita akan lebih mampu menahan lisan dari gibah. 5. Bergaullah dengan orang-orang yang menjaga lisan. Lingkungan sangat memengaruhi kebiasaan. Imam Al-Ghazali menyarankan agar kita memperhatikan dengan siapa kita banyak berbicara. Jika teman kita suka bergosip, maka kita akan mudah terseret untuk ikut bergosip. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang menjaga lisannya, yang selalu membicarakan ilmu, amal soleh, dan kebaikan, maka kita pun akan ikut terpengaruh. Karena itu, carilah sahabat yang bisa mengingatkan ketika kita tergelincir dalam gibah. 6. Latih diri dengan diam. Diam adalah salah satu cara ampuh menghindari gibah. Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa banyak dosa lahir karena lidah yang tidak dikendalikan. Maka, biasakanlah diam jika tidak ada hal baik yang bisa dikatakan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam bukan berarti pasif, tetapi bentuk penjagaan diri. Kadang-kadang, 1 menit diam bisa menyelamatkan kita dari dosa besar yang akan kita sesali seumur hidup. 7. Ingatlah hari akhir. Imam Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan mengingatkan bahwa semua ucapan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap huruf yang keluar dari mulut akan dicatat oleh malaikat, tidak ada yang luput. Allah berfirman, "Tiada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Quran Surat Qaf 18. Dengan mengingat hari akhir, kita akan lebih berhati-hati. Karena apa yang ringan di lidah bisa menjadi beban berat di timbangan amal. Sahabat yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali telah memperingatkan kita tentang 9 bahaya gibah yang mematikan. Tetapi beliau juga memberi jalan keluar agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Caranya adalah dengan menyadari bahayanya, sibuk memperbaiki diri, mengganti gibah dengan doa, mengingat aib diri yang ditutupi Allah, bergaul dengan orang soleh, melatih diri dengan diam, dan selalu ingat hari akhir. Jika kita berusaha menjalankan tips ini, insya Allah lisan kita akan terjaga, hati kita akan bersih, hidup kita penuh berkah, dan iman kita bercahaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.